harus tahu why-nya tuh kenapa harus beli kue semprong dulu dibanding kue semprong yang lain. Itu pengusaha tuh atau ya teman-teman UMKM tuh harus benar-benar tahu why-nya gitu. Kalau enggak, orang nggak bisa punya kayak komunikasi yang diomongin ke customer kita gitu. Jadi why-nya harus tahu gitu. Itu yang saya akan lakukan gitu. Marketnya siapa, umurnya berapa gitu. Lalu why-nya apa gitu kok. Lalu jangan kita misalkan kayak saya nih udah kemarin berhasil di Buspos. Lalu saya ya udah Buspos aja. Ya nggak boleh gitu. Karena bisnis itu tuh menurut saya game yang nggak pernah berakhir kok. Jadi dia akan selalu dinamis dan harus terus belajar. Nah, gimana sih cara mengembangkan Love Semprong sampai sebesar ini? Apakah memang caranya jual langsung direct ke customer atau lewat sistem keagenan atau kayak gimana yang bisa membuat Love Semprong sampai di titik sekarang ini? Oke. Jadi kalau saya kan produsen ya, produsen. Jadi awal mula itu tuh justru pas saya dulu sih saya sempet pas sebelum main digital marketing ya kok. Saya dan pacar dulu ya. Itu awal mulanya tuh bagi brosur ke kantor-kantor nih kayak nih Koko nih misalkan kantor di sini. Istri saya naik motor pakai keranjang sayur, tau gak yang kanan kirinya ada bisa naro kardus gitu. Tukang sayur kan suka itu kan. Istri saya tuh naik ke Untar tuh kita berdua naik gitu. Itu isinya apa? Brosur di staples sama tester kue semprongnya. Jadi kita bagi-bagi nih ke toko-toko gini sampai ya diomelin satpam ya bodo amat lah pokoknya orang kita nggak nyolong kok, kita masuk aja, Kak nih brosur semprong gitu, cobain ya Kak. Dari pas bagiin itu dapat banyak reseller, ini larinya ke situ ya omongan saya ya, dapat banyak reseller. Jadi orang begini pas kan dia udah nyobain semprongnya, ih enak banget gitu, dia akhirnya dulu BBM belum ada WA, BBM saya ini ada harganya bisa lebih murah gak kalau beli banyak, selalu ngomongnya gitu, ini harganya bisa lebih murah gak kalau ngambil banyak. Terus oh iya ya udah, tanpa pengetahuan yang bisnis yang gimana dulu itu akhirnya udah kita kurangin aja tuh, kita juga nggak ngerti COGS apa, pokoknya kita kurangin aja, tujuannya biar dia beli 12 selusin kayak gitu. Terus pas kita pikir-pikir enak juga ya, maksudnya orang sekali beli langsung 2 lusin, 3 lusin, karena kan dia buat jual lagi kan kok, atau dia bagi-bagiin ke temen gitu. Dengan harga kita murahin. Disitulah kita kliknya, apa kita fokus aja ya jual welcome reseller gitu. Disitulah kita menentukan positioning kita untuk reseller. Jadi belum ada marketplace kayak sekarang e-commerce itu nggak ada. Kita belum ada kayak gitu. Ya makanya kita jalur distribusinya reseller, dan ternyata itu makin tahun makin banyak sampai sekarang database kita secara database itu kalau nggak salah 20 ribuan deh. Punya nomor reseller, punya nomor teleponnya lah gitu. Sama namanya gitu. Karena ya kita dari dulu ya gitu welcome reseller. Karena enak aja gitu kalau orang beli nggak 1-2 toples gitu kok, gitu sih kok. Sehingga pas hari raya kayak lebaran kemarin itu reseller pada bangkit semua ya, makanya omsetnya bisa ya dapat 400.000 toples itu ya karena reseller pada bangkit semua gitu pas hari raya. Selama ini duduk ya mereka? 4. Reseller, intinya reseller kok jawabannya gitu. Dan itu nggak saya benar-benar setting bisnis modelnya begini, enggak, itu lahir dengan sendirinya gitu karena banyak permintaan yang mau jualin lagi dong kayak gitu. Sebagai sarjana buat canvassing keliling kayak gitu malu nggak sih? Aduh, kalau udah ngomong malu mah kayaknya udah nggak sampai di titik ini deh. Dari awal bener-bener kita ngerintis ya semuanya penuh dengan kemaluan gimana tuh? Penuh dengan rasa malu gitu, maksudnya dengan kemaluannya banyak ya. Penuh dengan rasa malu gitu. Pas saya ke Binus pun juga bawa keranjang itu kok. Jadi saya pagi itu biasa bawa brosur, lalu nganterin pacar ke Untar. Terus saya bagi brosur dulu, baru saya ke kampus, atau ke kampus dulu, pulangnya baru bagi brosur gitu. Awal mulanya tuh begitu. Jadi di Binus pun kalau dilihat teman-teman saya bawa keranjang itu ya udah, emang ya saya dari dulu sama pacar Jessica itu nggak terlalu pusingin omongan orang sih. Itu sih salah satu kuncinya juga sih.
jangan terlalu pusing ngomongan orang gitu. Mau jadi pebisnisnya sukses, mesti agak budak dikit. Iya benar, budak dikit benar. Tapi bukan berarti kita juga nggak bisa terima saran orang ya. Kalau emang saran itu bagus ya kita open minded. Tapi kalau yang negatif gitu, ya udahlah senyumin aja gitu. Karena kalau kita sampai susah pun, orang yang ngomongin kita pun nggak bantu kita kok. Makin diomongin iya. Misalnya kita dengerin omongan tadi itu kulit duren, terus kita terlalu ngomongin gitu. Kalau kita sampai susah pun dia juga nggak bantu kita kok. Ngapain kita terlalu peduli gitu maksudnya? Gitu sih. Justru kalau kita susah makin diomongin, makanya ya udah senyumin aja gitu. Saat ini berarti fokusnya masih lewat sistem reseller, bukan langsung direct ke jual di e-commerce ya? Iya, masih banyak kan reseller, 80% lah reseller kita ya penjualannya. Reseller ini yang baru buka e-commerce itu. Oh bukan dari tokomu sendiri nggak buka official? Ada buka, cuman itu kita pun jaga biar nggak perang harga gitu. Jadi reseller buka dengan harga yang sama, ya udah. Saya selalu bilangnya gini sama reseller, toh kita nggak ada perang harga kan, jadi makanya kamu harus bener-bener customer experience-nya tuh orang tuh beli sama kamu tuh harus nyaman banget gitu, balasnya cepet apa gitu, sehingga meskipun official buka pun enggak lah, gue udah seneng sama reseller ini, enak orangnya gitu. Saya selalu bilangnya kayak gitu. Toh harganya kan sama, maksudnya official pun kan sama gitu, kita nggak ada perang harga gitu sih kok. Makanya reseller kita pun masih tetap bertumbuh e-commerce-nya dia gitu, kayak gitu, karena kita nggak ada perang harga. Jago-jago pelayanan aja, pelayanannya sama terdekat ya kalau e-commerce ya. Karena semuanya same day ya? Iya, semuanya sama. Same day sama instan. Oke Niko, kalau boleh tahu sekarang pabriknya ini di Tangerang juga nih? Pabrik kita di kota Tangerang di Cipondoh. Kantornya pun di Green Lake City gitu. Berarti ini memang karya lokal lah mau dibilang ya. Iya, lokal karena buat ini pakai tangan kan? Kita udah ada mesin semi otomatisnya sih, meskipun nggak bener-bener otomatis semuanya jadi, tapi udah membantu lah mesin ini gitu. Jadi tetap mesinnya udah lumayan, tapi butuh banyak orang juga, masih banyak orang. Total karyawannya ada berapa kamu? Kalau kayak hari biasa gini ya sekitar 50-an lah. Kalau hari biasa ya. Tapi kita biasa itu menjelang hari Sabtu Minggu 100. Kita menjelang hari raya biasa kita open tuh. Itu kemarin lebaran itu bisa hampir 400 lah. Wow, karena benar-benar buka lapangan kerja buat orang sekitar ya. Iya, bener. Jadi makanya kalau pas sudah menjelang Natal gitu, biasa Natal bukanya tuh orang-orang sekitar itu udah tahu kita tuh emang udah mau open nih gitu. Jadi ada langganan lah. Kan kadang ada yang nanya gimana tuh dapatnya ya gitu ya. Itu sering berjalannya waktu akan terbentuk lah gitu, karena semua juga masalah sistem aja kan. Itu udah ada sistemnya, ada grup daily walker misalkan gitu. Ada grupnya itu ketika bulan Oktober gitu dia udah diposting nih butuh 300 karyawan misalkan gitu. Ya udah banyak yang daftar di situ gitu. Sekali open 300 karyawan guys. Tapi ya seasonal doang. Iya seasonal. Iya. Tapi keren sih. Enggak lah. Si merintis kerja buat orang sekitar di Tangerang sih. Ya, kalau itu ya happy-nya saya sebagai pengusaha, selain ya ada profit juga, ya itu sih kita bisa menghidupi banyak keluarga gitu kok. Nah, kan udah melewati fasenya nih dari karyawannya cuma sendiri sama istri sampai punya karyawan dari mungkin karyawan berapa orang, puluhan, sekarang udah ke level yang ratusan. Beda nggak sih cara manage karyawan dari yang berapa orang sampai sekarang ke ratusan? Oh iya dong, pasti dong, itu sangat challenge lah gitu. Dan bahkan kita keteter lah, bahasanya keteter pas dulu tahun 2020 itu kita viral, itu tuh justru kita manajemen kita jadi berantakan lah, karena ya nggak siap. Karena saya tuh nggak pernah kepikir Love Semprong tuh bakal jadi kayak gini, bener-bener nggak pernah kepikir gitu. Makanya kita kewalahan di manajemen. Di SDM gitu, terus ngurusnya gimana. Cuma ya sekarang ini kita pelan-pelan, dari dulu karyawan 4 orang, istri saya yang bener-bener 4 orang karyawan saya gitu kan. Itu istri saya yang langsung ya CEO-nya juga,
CFO juga, finance apa gitu-gitu kan. Terus naik tuh karyawannya, jadi pas tahun 2000-an itu seratusan orang tuh, masih di rumah tuh, belum di pabrik kok. 100 orang di rumah? Iya, ya itu dia yang saya sempet agak Lu kayak di demo. Jadi amat. Enggak lah, itu dimuat-muatin lah. Saya ada rumah di tingkat 3 tuh rumah saya gitu kan. Itu buat bikin semprong kayak gitu. Itu cara manage saya itu ya udah mulai cari misalkan SR itu penting banget kan, HRD gitu kan. Terus manajer produksi gitu, mulai dicari gitu. Makanya ketika saya dapat uang, yang saya bagusin itu ya manajemen. Pertama mesin dulu tuh pas awal-awal, karena kan permintaan tuh tinggi banget kok. Pas awal-awal itu beli semprong ini nih bisa PO sebulan atau 3 minggu gitu. Jadi mau beli nih nggak ada barangnya, udah orderan orang semua gitu kok. Pas bulan tahun 2020 itu gitu. Jadi kayak PO dulu. Sebulan lagi baru dapat semprong saya gitu. Jadi pas saya dapat ngegulung duitnya itu, saya beli mesin sehingga pas lagi viral itu permintaan banyak bisa terpenuhi. Mesin apa sih pertama kali dibeli kalau bikin semprong? Ada mesin kue semprong, dia bisa muter sendiri gitu. Ntar mungkin saya kirim lah ya, biar jadi footage gitu ya. Boleh. Kirim kalau kapan-kapan kita main ke pabriknya kalau ntar kalau saya udah renov ya, boleh. Itu ada tuh mesinnya bisa muter sendiri, itu mempercepat. Kalau nggak ada mesin itu tuh bikin semprong tuh lama sekali kok. Bener-bener itu dia. Kenapa orang tuh banyak yang males main kue semprong? Karena bikin satu toples gini tuh lama sekali kok kalau nggak ada mesin itu gitu. Bisa berjam-jam bikin kue semprong. Satu toples, bener. Satu toples gini loh, nggak lebay itu. Coba tanya yang pemainnya masih pakai mesin yang panggang begini, yang kayak dulu nenek-nenek kita gitu kan. Itu 1 jam bikin toples kayak gini. Makanya pemainnya nggak banyak yang mau dulu tahun 2012. Saya masuk di situ gitu. Jadi kalau ngomong balik ke manajemen itu ya emang mau nggak mau harus ngerekrut ya leadernya kayak gitu. Kayak gitu sih kok. Meskipun sampai saat ini pun jujur ya kita masih banyak PR lah, kayak SOP-nya gimana bikin semprong tuh harus yang stabil. Misalkan lipetannya begini, itu masih PR sih. Dan itu ya jangan menyerah. Saya sendiri aja di titik ya kayak sekarang nih karyawan banyak itu tuh masih banyak banget yang harus dibenahi SOP-nya gitu kok. Dan itu harus dibenahi. Kalau enggak lama-lama produk kita tuh jadi nggak jelas standarnya gitu kok. Kayak gitu sih kok. Jadi dari 2012 sampai sekarang resep ini masih sama? Masih sama resepnya. Itu saya bikin juga sistem yang nggak boleh kasih tahu ya. Gimana karyawan ini ngadon sama karyawan yang ini nggak ketemu, sehingga dia karyawan ngadon ini nggak tahu resepnya sebenarnya apa gitu. Dan di sini kita udah premix dulu gitu. Sehingga nggak ya kalau misalkan ada kompetitor ya jangan diajarin, jangan dimasukin ya. Yang mau curang-curang sih bisa aja, cuman ya saya udah usahain sebisa mungkin karyawan kita sendiri pun nggak tahu nih, dianya juga nggak tahu cara bikinnya. Ini kan yang premix ya, yang adonan terigu dimasukin ke berapa. Ini dia nggak tahu cara bikinnya gimana, yang ini nggak tahu premixnya tuh gimana gitu. Dan tempatnya pun saya bedain, nggak satu pabrik. Padahal orangnya nggak ketemu ini? Nggak ketemu. Saya bedain lah gitu, tempatnya pun saya bedain gitu. Kayak gitu sih. Itu semuanya ya di SOP sistem, dan itu emang yang paling ribet. Itu yang paling ribet. Kenapa banyak franchise yang pada gagal gitu, ya itu fundamentalnya nggak kuat. Dia udah main buka cabang begini gitu. Akhirnya ya runtuh lah. Kalau rumah fundamentalnya nggak kuat kan dibangun 10 tingkat kan jatuh gitu. Makanya tantangan F&B ya kue kayak saya itu ya di situ sih, SOP, job desk, peraturan-peraturan perusahaan yang kayak gitu-gitu. Levelnya naiknya gitu dari UMKM yang ngurus sendiri, lalu ini nih yang diurus. Kalau ini lolos itu bisa ntar loncat lagi ya ke korporasi atau apa gitu. Dan itu saya belum sanggup sih di situ. Saya masih di level yang ya ngebagusin KPI, SDM, SOP kayak gitu-gitu kok. Dan waktu sekarang baru ilmu kuliahnya baru mulai kepake? Nggak kepake juga sih kan. Nggak kepake juga ya? Jadi jangan kuliah guys. Jangan. IT saya udah lupa sih saya. Karena kan IT itu kan bertumbuh ya, bahasa pemrograman kan bertumbuh. Dulu saya pakainya C, sekarang udah bukan C mungkin gitu. Z ya. Kayak gitulah. Jadi emang itu tantangannya, semangat ya. Berarti pertanyaan nih ya, satu lagi nih ya. Kalau dengan posisi sekarang harus mulai dari nol, apa yang akan beda dilakukan? Pasti yang saya
pelajari kalau saya misalkan dari nol lagi nih, itu yang saya lihat itu sebenarnya ketika kita bangun bisnis ada marketnya gak sih gitu, ada marketnya. Kalau dulu kan saya nggak tahu, pokoknya cuma bisa bikin kue semprong aja. Kebetulan ya ada marketnya gitu, kebetulan ada gitu. Ya. Tapi kalau sekarang dengan pengetahuan yang sekarang, kita lihat dulu, misalkan kita bikin sekarang kita pengen ngebangun heritage cookies. Jadi semprong kan udah ada nih, ada manajernya, ada apa, udah lumayan jalan. Ini kita lagi bangun lagi heritage cookies. Jadi ya kayak yang tadi Koko bilang, kue nastar, kue apa, ini baru lagi mau dibangun timnya gitu. Yaitu marketnya ada gak kue nastar ini, lalu diferensiasinya apa, harus tahu why-nya tuh kenapa harus beli kue semprong lu dibanding kue semprong yang lain. Itu pengusaha tuh atau ya teman-teman UMKM tuh harus benar-benar tahu why-nya gitu. Kalau enggak, orang nggak bisa punya kayak komunikasi yang diomongin ke customer kita gitu. Jadi why-nya harus tahu gitu. Itu yang saya akan lakukan gitu. Marketnya siapa, umurnya berapa gitu. Lalu why-nya apa gitu kok. Seperti itu sih. Lalu jangan kita misalkan kayak saya nih udah kemarin berhasil di Buspos. Lalu saya ya udah Buspos aja. Ya nggak boleh gitu. Karena bisnis itu tuh menurut saya game yang nggak pernah berakhir kok. Jadi dia akan selalu dinamis dan harus terus belajar. Yang saya pelajarin itu, saya pernah ikut Pak Hermanto Tanoko, tau lah Koko lah ya. Pernah ikut seminarnya gitu tentang IPO gitu. Ini Pak Hermanto Tanoko kenapa dia sampai personal branding, dia sampai begini begitu? Karena dia mengikuti zaman gitu. Meskipun ya nggak selalu juga yang nggak personal branding nggak berhasil, nggak juga. Semua tergantung kebutuhan lah ya. Yang saya lihat dia itu spirit mau belajarnya itu yang meskipun umurnya ya udah lumayan gitu, tapi Pak Hermanto Tanoko tuh selalu apalagi nih, sehingga dia adaptif, selalu adaptif gitu ya. Kayak orang mah, oh lagi ada peluang di TikTok Shop ya, kayak Koko yang baru itu, saya ntar mau belajar apa nih yang kita peluang apa yang kita bisa masukin loh semprong ini, sehingga kita nggak cupet tadi, bingung kan cupet apa kan? Cupet nggak kayak dulu yang saya 10 tahun lalu gitu, cupet yang maunya udah konvensional aja, kayak gitu-gitu aja. Itu yang saya pelajarin banget sih ketika saya sekarang udah ada sekarang, harus selalu bertumbuh. Apa yang sekarang berjalan tuh trennya lagi apa, terus e-commerce upgrade-nya tuh lagi apa, harus terus belajar gitu. Jangan kalau udah satu selalu bergantung sama satu ini aja gitu, open minded aja gitu sih. Kayak gitu kok yang akan saya lakukan ya gitu. Berarti balik fokusnya ke branding ya, ke apakah produknya dibutuhkan atau enggak? Iya, selalu yang saya belajar dari Cina kemarin ya, Alibaba atau apa ya, harus customer base sih. Customer base. Alibaba pun begitu. Makanya dia ada brand kayak yang satu lagi Taobao ya kan. Taobao kan ada Alibaba, ada Taobao yang lebih murahnya gitu. Karena emang needs-nya di situ ada gitu. Jadi ketika kita bikin produk harus needs customer needs-nya tuh ada gak gitu. Jangan bikin produk yang nggak ada marketnya gitu, lalu needs-nya juga nggak ada gitu. Seperti itu sih kok. Lalu ya lagi needs-nya itu kalau kita main F&B ya, needs-nya itu kenapa saya milih kue semprong? Karena dari zaman nenek kita sampai kita sekarang umurnya saya 33 tahun, semprong ini akan selalu dibutuhkan. Kalau setelah saya research gitu, selalu akan ada gitu. Dulu saya soalnya pernah jualan es krim pot yang es krim di pot, tahu gak kok? Kayak es kepal Milo lah, hampir kayak es kepal Milo. Ya, saya pernah dapat omset satu malam tuh 10 juta, tapi ternyata cuma viral lalu menjumpai ajal, gitu kan? Viral lalu menjumpai ajal kayak es kepal Milo lah. Kalau saya dengan sekarang yang ada sekarang ini, saya nggak mau milih produk yang cuman viral. Kalau saya ya, karena saya kan merasa udah tua gitu, udah capek hidup gitu kan, ngerintis. Saya cari produk yang bisa everlasting. Kalau saya gitu. Sebenarnya tapi kalau anak muda nih yang umur 20-an boleh kalau pengen yang viral, tapi kamu ambil gelombangnya aja. Misalkan lagi apa viral, keruk duit aja di sini, keruk duit, jangan terlalu banyak invest. Lalu ketika dia turun ya udah, emang kamu udah tahu gitu. Kamu ngeruk duit lagi, kumpulin duit, baru ntar bikin bisnis yang emang bisa panjang gitu. Tapi kalau kamu emang tipe orang yang emang mau begitu, ya nggak apa-apa juga sih. Keruk duit, ntar bikin lagi yang baru. Kalau saya udah capek yang kayak gitu. Kayak gitu kok. Karyawannya banyak soalnya. Enggak lah, aduh. Omsetnya juga udah banyak. Enggak. Capek nyari-nyari produknya lagi. Bingung mau habisin duitnya gimana kan? Enggak. Tapi
Tapi jangan khawatir, nanti kita kasih tutorial gimana cara ngabisin duitnya. Salah satunya teman-teman bisa beli Love Semprong ini ya teman-teman, ya dibagi-bagiin biar cepat habisnya ya. Iya. Thank you Kong. Tapi thank you banget, sangat inspiring ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton sampai sejauh ini inspirasinya bukan jadilah driver online supaya sukses, walaupun itu juga salah satu jalan proses, ya. Benar, proses ya, proses keuletannya kita lihat ya, proses servisnya, proses yang saya paling suka sih sebenarnya beliefnya itu sih, beliefnya ya. Untuk dan sangat hyper fokus untuk bukan cuma di bisnis ini tapi di satu produk ini aja. Ini yang luar biasa sih, karena produknya memang terbukti nagih dan bikin orang repeat order. Karena memang jualan zaman sekarang yang paling mahal kan iklannya, cara bisa membuat orang yang datang ke toko kita. Tapi ketika mereka udah repeat order, itu yang membuat bisnis ini bisa evergreen, bisa jalan terus. Dan ini yang udah dikerjakan oleh Bro Victor ya dari Love Semprong, dengan passionnya dari dia dan istri juga. Dan padahal kalau kita lihat ya ini kan produk UMKM ya, maksudnya produk UMKM yang siapapun ya, sebenarnya kalau Semprong siapapun di rumah juga bisa ya buat ya, benar. asal ada cetakannya gitu ya. Betul. Jadi teman-teman pun bisa melakukan ini asal tadi ya seperti ini ya, udah di-sharingkan sama Om Victor tadi ya. Tapi thank you banget udah datang teman-teman yang belum subscribe ya, udah subscribe. Kita kasih inspirasi kayak gini, undang-undang pebisnis yang udah di sukses ada di kategorinya masing-masing dan sharing tips dan trik. Dan teman-teman kalau misalnya mau belajar iklan, boleh tadi ya di join membership, ambil Botakers yang Independent Plus ke atas. Di sana kita banyak sekali kelas-kelas yang kita masukin semua ke dalam tuh ya, buat teman-teman bisa sama-sama scale up ya, terutama buat UMKM Indonesia ya, pemilik brand. Kita mau dong sama-sama upgrade diri ya, supaya bisa terus semangat. Iya. Ya, karena seperti Bro ini setelah Covid bukannya turun, tapi masih bisa naik terus. Nah, itu kan perlu skill yang bukan cuma hoki lagi faktor lucknya. Iya, Ya, thank you banget. Nah, saya ada satu nih. Nah, kita pengen kasih topi. Waduh. Botakers ya, biar nanti jadi botak juga sama saya. Thank you. Ya, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke, thank you. Semoga memberkati.